Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurlaili. My NPM is 2020-12-15-0889. In here, I want to di sini aku akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari Miss Nia. Yang pertama, jika Anda menjadi guru, upaya-upaya apa saja yang Anda lakukan membuat suasana belajar yang berhasil? Baik, saya akan menjawab. Membuat suasana ruangan yang berbeda. Misalnya, ruangan biasanya senyap, sepi. Kita buat ruangan itu menjadi ramai. Kita buat ruangan itu menjadi ruangan yang menyenangkan begitu. Terus kita berinteraksi dengan semua siswa. Jadi tidak ada kita membeda-bedakan, misalnya siswa yang pintar dengan siswa yang tidak pintar begitu. Kita lebih berinteraksi dengan siswa yang pintar, itu tidak boleh. Kita harus berinteraksi dengan semuanya. Terus lalu kita menjadi pengajar yang humoris. Menjadi pengajar yang humoris ini dalam artian kita harus bisa membuat suasana kelas itu menjadi berwarna dan anak-anak itu merasa tidak canggung dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, pelajaran-pelajaran yang kita berikan kepada siswa. Lalu memancing ide-ide yang ada pada siswa. Jadi dalam keadaan kita mengajar, kita harus memancing keadaan-keadaan, memancing ide-ide yang ada di pikiran mereka. Misalnya kita mengajarkan agama gitu, kita harus memancing ide-ide yang ada di dalam pikiran mereka. Lalu kita harus memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi dalam artian kita harus menggunakan laptop, kita harus menggunakan internet, harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi. Lalu jangan lupa kita harus memberi perhatian kepada mahasiswa, pada seluruh siswa dan siswi. Jadi tidak ada kita membeda-bedakan siswa dan siswi. Pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang calon pendidik, jelaskan manfaat mempelajari teori belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana manfaatnya gitu. Pertama, membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar, karena teori belajar ini ada banyak. Ada teori humanis, ada teori behavioristik, ada teori kognitif. Nah, ini tuh termasuk teori-teori yang penting gitu dalam pembelajaran, dalam kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu, guru-guru sangat membutuhkan yang namanya teori, dapat membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran, memandu guru untuk mengelola kelas, membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Jadi teori-teori tersebut itu membuat kita paham bahwasanya apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan belajar mengajar gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Terkait masalah-masalah belajar, temukan masalah dalam belajar yang dialami oleh siswa di sekitarmu dan berikan pendapatmu mengenai solusi untuk masalah tersebut. Baik, solusi saya adalah mengatasi malasnya belajar, karena kebanyakan siswa dan siswi, bahkan mahasiswa sekaligus, mereka kebanyakan itu malas belajar, malas mengerti apa artinya. Misalnya belajar matematika, mereka malas untuk belajar matematika, atau mereka malas belajar ilmu bahasa Inggris gitu. Kebanyakan siswa dan siswi itu seperti itu gitu. Nah, sebagai seorang calon pendidik, kita harus mengatasi rasa malas belajar. Seperti kita memberikan contoh belajar pada peserta didik, kita memberikan contoh yang baik, seperti kita tidak boleh malas, kita harus rajin, seperti itu. Lalu menanamkan pengertian yang benar tentang belajar. Kita harus menanamkan pengertian yang benar, pengertian belajar itu apa, pentingnya belajar itu apa dari dini, dari sejak mereka kecil begitu. Karena kan proses belajar itu kan dari SD, SMP, bahkan sampai SMA, bahkan sampai kuliah S1, S2. Lalu
berikan intensif jika siswa belajar. Intensif yang dapat diberikan ke siswa tidak selalu berupa materi, tapi bisa juga berupa penghargaan dan perhatian. Bahkan saya seorang anak yang pernah ikut lomba speech pertama kali di sekolah, mendapatkan juara 2 itu adalah kebanggaan tersendiri. Maka dari itu ketika kita mengajar, kita appreciate murid-murid kita, lalu kita berikan komunikasi, kita menciptakan disiplin, mengajarkan kepada siswa pelajaran-pelajaran dengan metode tertentu yang sesuai dengan kemampuan siswa. Karena kemampuan siswa itu beragam, ada yang tidak mampu begini, ada yang tidak mampu begitu, ada yang mampu begini, ada yang mampu begitu. Maka dari itu kita sebagai tenaga pengajar harus benar-benar mengajarkan pola pikir yang baik supaya mereka tidak malas lagi. Pertanyaan selanjutnya, apa saja cara belajar yang efektif menurut saya? Menurut saya, cara belajar yang efektif adalah dengan memberikan varian-varian baru, ide-ide baru. Misalnya, saya mengajar anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu biasanya senang main gitu. Jadi ajak mereka main. Dengan artian, misalnya hari ini kita tentukan hari ini hari Senin. Hari Senin ini kita ajak mereka main. Berarti sebelum main kita harus belajar dulu begitu, atau menghafal dulu. Nah, dengan begitu mereka semangat untuk menghafal. Jadi kegiatan belajar itu lebih baik, lebih terjadi, lebih terpimpin gitu. Terus kita harus belajar dan praktik. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar ini kita harus praktik. Misalnya saya mengajar anak kecil, anak PAUD sholat begitu. Dipraktikkan, jangan kasih teori aja, karena anak kecil itu tidak mengerti dengan teori. Mereka lebih mengerti dengan contoh. Misalnya kita contohin, ini sholat, ini wudhu, ini doa gitu-gitu. Karena anak kecil lebih suka dipraktikkan. Bahkan sampai besar pun saya sendiri lebih mengerti apa yang dipraktikkan langsung oleh guru-guru saya atau oleh dosen-dosen saya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Gaya belajar apakah yang saya miliki? Saya mempunyai gaya belajar verbal. Gaya belajar verbal itu lebih ditandai dengan senang membaca, senang merangkai kata-kata, menulis, memahami pelajaran. Jadi dengan verbal ini, kebanyakan orang-orang yang belajar verbal ini adalah orang-orang yang senang membaca, seperti membaca cerita, fiksi, begitu, seperti yang lain-lain gitu. Nah, caranya belajar ini dengan menuangkan pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita. Saya pribadi memahami bahwasanya saya bisa belajar tipe saya adalah belajar dengan gaya verbal adalah ketika saya SMA saya belajar verbal. Jadi saya lebih senang membaca, saya lebih senang menulis, saya lebih senang merangkai kata-kata. Hal-hal seperti itu adalah hal yang menyenangkan bagi saya dan itu adalah gaya belajar saya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Terkait dengan motivasi belajar. Menurut Anda, kenapa sih motivasi itu penting? Baik, menurut saya, kenapa motivasi itu penting? Motivasi sangat penting, artinya dalam kegiatan belajar. Karena adanya motivasi mendorong semangat belajar, sebaliknya, kurang adanya motivasi akan melemahkan semangat belajar. Nah, di sini semangat belajar itu apa? Misal, anak-anak itu, saya kembali lagi ke anak-anak yang saya ajar, anak-anak PAUD yang kebetulan saya ajar. Mereka itu senang sekali pelajaran-pelajaran yang memotivasi. Misalnya, ayo nanti kalau misalnya udah hafal kita main, atau ayo nanti kalau misalnya sudah dipraktikkan sholatnya kita beli es krim atau kita beli permen. Hal-hal seperti itu yang membuat motivasi. Atau kita tidak perlu memarahi mereka, kita tidak perlu memberikan mereka amarah-amarah. Mereka lebih senang diberi motivasi. Kita belajar, kenapa? Kita belajar ini untuk mencari ilmu. Kita belajar ini supaya kita dapat pahala. Kalau misalnya kita belajarnya untuk ke yang agama begitu.
Pertanyaan selanjutnya, apa saja upaya-upaya yang akan saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Pertama, untuk meningkatkan motivasi belajar kepada diri saya sendiri, saya harus mempunyai mood yang baik, saya harus positif pada hari itu. Maka dari itu saya akan memberikan hasil yang maksimal ketika saya belajar gitu. Kalau misalnya saya tidak memiliki mood yang baik, nah bagaimana cara membangun mood yang baik? Saya akan menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Saya akan menciptakan hal-hal yang membuat saya termotivasi. Misalnya saya melihat teman saya lebih maju daripada saya akan membuat itu motivasi dan menjadikan hal tersebut, wah, saya juga harus nih seperti dia begitu. Lalu saya memberikan pujian kepada diri saya sendiri. Misalnya saya sudah melakukan hal yang hebat hari ini, saya akan membuat diri saya seperti, alhamdulillah hari ini kamu udah hebat, kamu sudah kuat, kamu sudah bisa belajar hari ini, terima kasih. Saya sering sekali memperlakukan diri saya seperti itu. Nah, apalagi yang meningkatkan motivasi belajar saya? Nah, yang meningkatkan motivasi belajar saya adalah ketika saya melihat orang lain, ya seperti yang tadi saya katakan, dan saya ingin sekali cepat dalam menjadi sarjana gitu. Makanya saya harus bisa gitu. Pertanyaan selanjutnya, menghadapi era industri abad ke-21, apa pengalaman belajar yang baru Anda dapatkan dan terapkan untuk meningkatkan keterampilan kemampuan Anda? Jawaban, pada abad ke-21 ini kita dapat menemukan adanya internet, yang mana hal tersebut membuat kita lebih mudah di dalam belajar. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalau tidak ada internet, apa yang bisa kita lakuin gitu. Internet sangat meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam mengedit video, membuat video terlihat lebih menarik, dan belajar via nge-YouTube. Nah, ini keren banget sih. Belajar-belajar seperti ini bisa kita dapatkan dengan gratis tanpa bayar karena sudah ada di YouTube. Pertanyaan selanjutnya, menurut saya, apa persoalan pendidikan yang selalu dialami guru dan siswa di Indonesia? Baik, hambatannya adalah, pertama, kita di Indonesia sangat kekurangan jumlah guru yang terampil. Jumlah guru yang terampil ini sangat dibutuhkan di Indonesia karena guru itu adalah elemen pendidikan agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Kalau kita tidak memiliki guru yang terampil, tidak memiliki guru yang cerdas, sulit untuk membangun pendidikan yang baik di Indonesia. Lalu, infrastruktur pendidikan yang kurang atau tidak memadai. Ya ampun, di Indonesia tuh banyak sekali infrastruktur yang tidak memadai sekolahnya. Bahkan hancur gitu, tidak memiliki sekolah. Jadi mereka hanya sekolah di gubuk, istilahnya kita menyebutnya itu gubuk lah kalau misalnya kita melihat itu. Tapi itu sekolah gitu. Lalu kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa atau guru. Hambatan dunia pendidikan lain adalah kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa dan guru, seperti buku, bahan bacaan lainnya. Ini juga cukup serius. Bagaimana siswa dan guru mau belajar menambah ilmu kalau bahannya aja tidak ada, begitu. Jadi kalau bahannya aja nggak ada, gimana kita mau belajar? Banyak anak tak bisa bersekolah karena tak punya biaya pendidikan. Nah, ini adalah pembahasan yang benar-benar, ya ampun, berapa banyak anak di Indonesia yang tidak memiliki pendidikan karena tidak mempunyai biaya sekolah gitu. Karena ada saja negeri-negeri yang mengambil biaya SPP untuk sekolah gitu. Ya, saya tidak bisa pungkiri Indonesia adalah negara yang pendidikannya bisa dikatakan masih minim. Baik, begitulah
penjelasan dari saya. Apabila banyak salah yang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.